Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan info reformulasi peta teknis 2022, khususnya untuk teman-teman dari daerah yang belum bisa cek NIP 3K atau belum tahu sejauh mana NIP 3K nya, dan beberapa informasi tentang pengisian rankingan P3K 2023 khususnya untuk kawan-kawan non guru. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Yang paling baru dari sahabat Orin di S3748. Jadi untuk khusus rankingannya kayak gini kah? 1 TK 2 honor tempat bekerja tersebut, 3 honor tempat lain masih satu instansi. Untuk sementara seperti itu ya sahabat-sahabat. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut akan kita bagikan next video ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dari sahabatku Andika Pribadi. Kalau bekerja di tempat berasal dia melamar, ada prioritas enggak? Prioritasnya sebagai pelamar khusus ya bos. Jadi yang melamar di instansi tempat bekerja itu menjadi pelamar khusus. Itu contohnya seperti ini ya sahabat-sahabat. Misalkan kita bekerja di naungan Kemenak dan kita melamar di Kemenak, berarti kita pelamar khusus seperti itu ya, kalau menurut Permenpan RB. Rismalan Kamaka, untuk Kapitoli gimana perkembangannya? Untuk tim kami dari Sulawesi belum ada atau belum mengabarkan Bu Risman, Pak Risman atau Bu Risman, mohon maaf kalau ada salah kata. Dari sahabat Urani Stuti Fafu, kira-kira selain CSN apa ada lagi cara cek untuk mengecek penetapan NIP3K? Tidak ada ya, karena CSN ini resmi. Dari sahabat Mimi Shop, instansi buka formasi umum, saya pelamar umum urutan kedua dari 33 peserta. Pendaftar khusus ada 13 orang, sedangkan pendaftar umum ada 20 orang. Kira-kira saya pendaftar umum tidak lolos jika yang dicari hanya 4 saja. Benar sekali, yang diurutkan dari yang khusus dulu. Lulus passing grade nakes P3K formasi umum admikes tapi kalah di rankingan formasi 3 tapi yang saya ranking 4. Pertanyaan, apa bisa mengisi formasi disabilitas yang kosong dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama? Kalau untuk disabilitas insya Allah sementara nggak bisa ya sahabat-sahabat. Namun kecuali kalau ada reformulasi, saya tidak tahu lagi ya. Soalnya kan kebijakan pemerintah ada kebijakan-kebijakan darurat seperti itu. Contoh untuk PPK teknis 2022 ada reformulasi. Selanjutnya dari user, Bang saya honor di instansi pemerintah yaitu Dinas Pendidikan sudah 16 tahun, tetapi tidak ada yang dicari instansi. Akhirnya saya daftar di instansi Kemenkes. Yang saya tanyakan, apa saya bisa masuk pelamar khusus atau pelamar umum mas? Mohon pencerahannya. Masuk menjadi pelamar umum bang user, karena jenengan luar instansi ya, di luar instansi bekerja dari Dinas Pendidikan atau Kemendikbudristek ke kemana ini tadi, ke Kemenkes. Dari sahabatku Bisiti Solo ya, dari Tendik yang meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana bisa dapat ikut tes SKTT Bang seleksi administrasi 2023 tidak lolos TMS? Wacana yang dulu jika honor dengan masa kerja 19 tahun bisa diangkat bebas BSN. Apa ya berlaku buat guru saja? Sementara iya Bu, untuk yang 19 tahun dan lebih. Dari sahabat Huta Galung, Huta Aul Gaul, kenapa yang punya konten gak pernah jawab pertanyaan netizen ya, kok hanya di oke doang? Yang bertanya berapa loh dapat jawaban dari pemilik konten. Ini gak ndelok wong iki, gak sido ya, gak pernah minta jawab ya udah tak jawab. Wong malah tak buatin video kok nggak dijawab tuh bos. Ini juga sama Bu Siti Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Sedih banget Bang Ramos. Sebetulnya saya sendiri juga sedih Bu. Kenapa untuk TU kok belum ada formasinya sampai sekarang? Soalnya teman-teman yang usianya bahkan 56 itu juga ada ya sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan ada kebijakan nanti di 2024 ya. Soalnya untuk PP manajemen UASN kan sebentar lagi atau bulan depan ya, Desember itu akan disahkan. Dari sahabat itu putaran dan 4. Terus cara mengisi kosongan daerah lain gimana? Apa otomatis terisi? Kalau untuk mengisi kekosongan lintas ya itu di Permenpan RB kemarin saya cek ya, itu di Kemenpan untuk mengisi kebutuhan itu ya. Pengisian kebutuhan BN 2019 berlaku ketentuan sesuai masing-masing. Nah ini ke-22 untuk Permenpan RB ya sahabat-sahabat.
Silakan nanti dicek di permintaan LB ke-22. Itu bisa menjadi penjawab dari pertanyaan dari sahabatku Putran dan 4. Bang, apa sudah ada yang terbaru untuk rankingan yang dimana diisi THK2 non ASN yang bekerja di unit tersebut atau induk, habis itu baru non ASN yang bekerja masih dalam satu instansi? Sampai hari ini belum ya Bang. Untuk Pak Agus Wardharma, Bang, apa sudah ada yang terbaru? Sampai hari ini belum ada, namun tetap kita pantau terus ya Pak Agus. Soalnya kan kita juga update terus. Jadi misalkan kok video kemarin 1 bulan yang lalu dengan hari ini beda kan pasti. Soalnya kan kita mengikuti perkembangan perubahan ya sahabat-sahabat. Jadi misalkan jenengan nonton video yang lalu bahkan 1 tahun yang lalu kok gini, itu nggak cocok ya, jelas nggak cocok uang itu tahun kemarin seperti itu. Jadi kalau nonton video di Adiko Ramos itu dicek dulu tanggalnya kapan. Kanrek 3 Jabar Banten belum ada update sejak tanggal 6 November. Minta dibantu infokan, terima kasih. Siap, soalnya dari Kanrek 3 memang tidak mengupload lagi ya, dan sebetulnya dari dalam pun juga belum ada. Namun untuk solusi Pak Tarno itu bisa cek di CASN. Kalau saya tenaga honorer masuk dalam database tenaga non ASN, tapi saat melamar di PPK 2022 teknis saya melamar di formasi khusus dan tidak lulus PG. Untuk formasi yang kami ikut, apa jika pengisian formasi kosong tidak bisa ya? Kalau untuk tenaga honorer ya masuk database BKN dan sebagai formasi pelamar khusus ya, itu pelamar khusus tidak PG kan memang nggak apa-apa kan, masih masuk seandainya jumlah peserta atau rankingnya masih memenuhi kuota ya. Misalkan formasinya 5 yang daftar 4 kan nggak harus lulus PG untuk yang khusus ya. Dari siapa tuh? Jorgi Stefano, tolong cek nih P3 Sumawa Om berbulan-bulan tidak selesai. Cek di NISN, di CISN bos. Oh lupa nih Pak Rain Cem. Selanjutnya dari Pak Nasril doang Bang, ujian tambahan itu apa hanya berlaku untuk kementerian ya? Kok di PMPK di Jateng nggak ada ujian tambahan? Pas sementara untuk kementerian ya Bang. PPSDM Migas, mohon dibantu untuk pemerintah daerah juga SKTT kami ingin bisa juga Pak. Siap. Mudah-mudahan ada, kalau ada kabar terkait SKTT untuk PMK atau daerah nanti kan kita kabarkan juga. Kalau belum ada ya belum kita kabarkan ya. Yang Pemda Blora gimana Pak, bisa nggak ada SKTT? SKTT nya belum ada ya untuk ini. Saun Santerantai, salam Bang, saya ikut PPK Teknis 2023 yang mendaftar di 1 unit kerja 4 orang, saya peringkat 2. Saya masih 1 unit kerja namun beda UPTD dalam dan 3 lagi 1 bidang kerja mereka. Yang diminta 3 orang formasi khusus, apa yang termasuk lulus atau tidak? Mohon pencerahannya, tidak ada THK2 di Indonesia, saya makasih. Ini yang mendaftar di 1 unit kerja 4 orang, saya peringkat 2, saya masih 1 unit kerja namun beda PTD. Berarti kan ini masih 1 instansi ya sahabat-sahabat. Berarti ini masuk ya. Dari sini pun sudah insya Allah sudah masuk ya ini kan, karena 1 instansi. Karena instansi itu kan 1 kementerian seperti itu ya sahabat-sahabat. Coba lanjut Delta Nandia. Kalau THK2 ikut SKTT enggak? Apakah ada privilege untuk THK2 di tes ini? Kalau untuk tesnya itu kan THK2 atau tidak kan semuanya ikut kalau kementerian ya sahabat-sahabat. Khususnya SKTT itu Kemenak ya. Sejauh yang kita tahu adalah Kemenak, BKN, maksudnya Kementerian BKN itu kan Badan Kepegawaian Negara, terus itu kan juga ada SKTT-nya, tapi ada beberapa yang juga enggak ada. Coba nanti melamarnya di kementerian mana, coba cek di laman resminya ya sahabat-sahabat. Soalnya kementeriannya banyak sekali. Kalau kami pun masih keteteran walaupun kita pakai tim ya sahabat-sahabat. Dari sahabatku user, Bang Ramos, saya kemarin ikut tes PPALI pertama Jolo Pertanian, dibutuhkan 2 dan saya ranking 2. Di ranking 5 ada peserta yang punya sertifikat kompetensi penyuluh pertanian yang mendapat tambahan nilai. Apa nanti saya tergeser Bang? Tergantung nanti nilainya bisa nyelem jenengan atau enggak kan gitu. Kalau ditambah sertifikat kompetensi pun masih tinggi jenengan kan tetap jenengan masih aman. Mantap Bang, semoga formasi ini tidak diulih honorer bodong semua para pejuang. Siap, terima kasih. Ini ya yang kita gaungkan sahabat-sahabat, jangan sampai tersinggung yang bodong. Berapa nilai ambang batas tenaga teknis Bang Ramos? Jurusan apa bos iki? Ini kan akeh untuk tenaga teknis kan buahnya ya.
Bu Faniani. Aku mumet yang jawab iki. Pak Rizky Bagus Cahyono, ayo sama-sama bantu Bang agar informasi benar-benar diisi oleh tenaga yang benar mengabdi. Amin. Pokoknya kita perjuangkan juga ya info-infonya ya sahabat-sahabat. Bang, semoga ada peringkingan bagi tenaga teknik umum yang tidak PG. Amin. Amin. Semuanya ada harapan, yang penting kan berjuang loh sahabat-sahabat. Wong yang kemarin nggak lulus padahal nggak lulus PG pun sekarang bisa menerima NIP 3K kok. Misalnya pelamar khusus di Sibares ada 7 namun yang dicari hanya 6. Pelamar khusus di Sibares ada 7 orang namun yang dicari hanya 6. Sedangkan di sebuah puskesmas ada formasi 1 dengan jurusan yang sama. Apa bisa diisi oleh pelamar yang berperingkat rendah dari 7 besar di atas dalam lingkup kabupaten yang sama? Kalau kebijakan ini saya belum dapatkan info ya sahabat-sahabat. Soalnya kalau saya jawab wah ini bisa Bu, tapi kenyataannya enggak kan percuma. Yang pasti kan 6-6-nya ini bisa masuk, yang 6, yang 1 ini ya belum ada kebijakan sampai hari ini. Ini kalau ini kan acuannya untuk yang pindah itu ada di diktum ke-23 Permenpan RB 648. Sobat cek. Terima kasih Mas tanya atas penjelasan, tapi pada video Mas Adiko yakni pada menit itu gimana ya Mas? Sebab gak disebutkan jabatan yang sama. Semoga bisa dijelaskan Mas, terima kasih. Coba tak cek ya. Ini mohon maaf kalau videonya nanti terlalu panjang ya sahabat-sahabat. Ini video kapan ya, kita cek juga. 1 bulan ya ini. Ini menit ke 5.15. 5. Mohon maaf ini keliru yang ini. Jika masih dapat formasi umum yang belum terpenuhi setelah pengisian kebutuhan instansi daerah dan instansi pusat dilakukan, maka kebutuhan diisi oleh peserta pada formasi khusus yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi misalkan ada formasi umum yang belum terisi, maka bisa diisi oleh teman-teman dari formasi khusus yang memenuhi NAB dan berperingkat terbaik, ataupun yang belum lolos di formasi khusus. Oh ini ya sahabat-sahabat, jadi untuk memenuhi kebutuhan ya, ini dalam terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum dan satu dilakukan untuk kebutuhan tersebut dengan memenuhi kebutuhan sebagaimana diktum ke-17. Diktum ke-17 jika menilai ambang batas dan peringkat terbaik ya sahabat-sahabat. Kita masuk lagi karena soalnya gini Bang, kalau di Permenpan RB nya kan tidak ada jabatan-jabatan tersebut ya, katanya jabatan yang sama dan sebagainya, kan belum dijelaskan di situ. Namun terkait dengan jabatan yang sama di sini ya sahabat-sahabat, jabatan yang sama di sini belum ada penjelasan secara detail di Permenpan RB. Yang ini masih kita cari ya. Terima kasih Pak Apeng. Ini sebagai request ya, nanti kita carikan informasinya. Dari sahabat Muhammad Prayogi mau tanya Min, berdasarkan Permen 648 diktum ke-13 berbunyi seleksi pengadaan P3K berdasarkan diktum ke-12 dalam melakukan pertimbangan integritas yang disesuaikan dengan wawancara. Bagaimana cara mempertimbangkan nilai wawancara tersebut? Apa dengan nilai ambang batas? Kan tes wawancara ini kan ada ya sahabat-sahabat. Saya kasih contoh apabila ada satu formasi khusus diisi oleh TSK 2 dan tenaga non-ASN. Pada penilaian wawancara XTK 2 tersebut tidak memenuhi passing grade, akan tapi tenaga non-ASN memenuhi seluruh nilai ambang batas. Apa XTK 2 tersebut dinyatakan lolos seleksi? Satu lagi Min, ada XTK 2 pada diberikan bekerja sebagai operator sekolah mendaftar pada UKP BJ pada sekolah daerah. Pada XTK 2 itu tersebut tetap menjadi XTK 2, tetap XTK 2 tapi bukan pelamar khusus ya sahabat-sahabat, karena kan lintas instansi ini ya, instansi. Yang atas ini saya jawab ya, pada penilaian wawancara XTK 2 ini yang diutamakan tetap XTK 2 kalau yang atas ya sahabat-sahabat. Masih Bang informasinya, sama-sama Bang informasi pengisian daerah PPK teknis 2020 masa Kemendikbud dong. Gak enek bos, belum ada sama sekali, aku juga udah berusaha ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Bang, kalau misalnya di salah satu instansi ada 2 pelamar dan keduanya tidak ada yang PG, apakah akan ada rankingan? Ini pelamar khusus atau pelamar umum? Kalau pelamar umum ranking, kalau pelamar khusus
peringkingan, kalau umum harus NAB. Si Hasan lagi down ya bang, sampai sekarang belum bisa dapat OTP. Betul sekali bang. Mau nanya formasi khusus peringkat 1 dari instansi, peringkat 2 dari instansi tersebut, mana yang dibebaskan? Ya nomor 2 tuh bos, instansi dulu dari Pak Muhammad Prayogi gitu kayak podo, terus sama dengan yang atas. Pengertian honor di tempat tersebut beda dinas juga apa sama bang? Beda dinas juga apa bang? Misalkan non-ASN di bidang pertambangan, sementara nilai terbaik non-ASN ada di dinas Bapeda, sama-sama non-ASN yang lolos yang mana bang? Sementara nilai terbaik, aku gak paham ini maksudnya. Pengertian honor di tempat tersebut beda dinas juga apa? Maksudnya instansinya beda ya, dipahami sendiri ya sahabat-sahabat. Iya aku bingung pertanyaannya. Ini dari sahabat itu jawab banyak sekali ya. Makasih banyak-banyak, channelmu bermutu, terima kasih. Kalau seumpama nanti panitia BKD daerah tidak paham dengan poin 4 di penerapan yang daftar dinas A tidak ada TK 2, cuma ada non-ASN dari dinas yang daftar 1 orang saja, tapi panitia nanti tidak memprioritaskan non-ASN yang tempat di lamar tersebut langsung meranking dari hasil cat, itu gimana bang? Wah ini di luar kendali saya ya bos. Yang benar Pak ini karakter dan pemuda selama dinas bisa ditamakan. Lah yang BKD daerah kan yang menyusun nanti. Kalau BKD daerah tidak sesuai aturan itu gimana Pak? Nanti kan yang diprioritaskan kalau gak ada TK2 kata Bang Ramos, yang bocah di instansi itu yang diprioritaskan, kan gitu toh aturannya. Bukan kata saya ya, ini kata-kata dari ya Kemenpan. Misalkan umum dibutuhkan 1 yang lolos, ada 2 wawancara ikut keduanya atau nilai tertinggi. Lolos ada 2 wawancara ikut keduanya atau nilai tertinggi, atau bisa juga lolos semua buat misi kosongan dan jabatan sanksi yang sama. Sementara kalau saya jawab ini 1 ya sahabat-sahabat, baru 1, yang 1 belum ada kejelasan. Ini kok oke mentebu oleh komen podai bang, non-ASN yang honor di tempat tersebut nilainya lebih rendah dari non-ASN dari tempat lain, kapasitas poin 2 itu tetap masuk. Sementara iya ya bos, sementara seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut nanti kita akan update terus untuk informasinya. Untuk informasi kali ini ya seperti itu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurang biasa maaf, Allahumma fi'lam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.